wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7F. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anakku Zulfitrian memimpin doa terlebih dahulu. Ya, marilah teman-teman sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini, Alhamdulillah baik, Bu. alhamdulillah sehat. Semuanya masuk ya hari ini? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Anak-anak jangan lupa, Masuk, Bu. walaupun hari ini semua kalian masuk, tetap isi absensi yang sudah Ibu kirim link lewat chat ini ya. Jangan sampai lupa ya kelas 7F. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa sebagai tanda rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita tercinta. Baiklah nak, terima kasih. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita nanti akan mempelajari mengenai teks deskripsi pada bab 1. Kita nanti akan belajar mendeskripsikan. Nah, tujuannya apa kita nanti mempelajari teks deskripsi? Ibu guru berharap setelah nanti mempelajari teks deskripsi, kalian dapat mengidentifikasi ciri, tujuan, dan isi teks deskripsi. Nah, dari lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi, kira-kira anak-anak tahu tidak gambarannya seperti apa dari lagu tadi? Kira-kira menggambarkan apa? Anak-anak, apakah kalian sudah pernah membaca teks deskripsi? Kok tidak ada yang jawab? Semuanya diam. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh iya, baik. Nah, kalau kalian sudah pernah membaca teks deskripsi, di sini kita akan mempelajari dulu apa itu pengertian dari teks deskripsi. Coba siapa yang akan membacakan pengertian dari teks deskripsi? Ibu tunjuk atau siapa yang ingin membacakan? Silakan. Anakku Ega, Bu. bagaimana? Apa itu? Bu, Bang Herman, Bu, Bang Herman. Mas Herman. Oh iya, Mas Herman, Ayo, Bu. Bu, sudah kebaikan. Alhamdulillah, ya terima kasih. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Nah, objek yang digambarkan di sini itu nanti bisa berupa benda hidup ataupun benda mati. Coba dari kalian, tolong berikan contoh objek yang berupa benda hidup itu apa? Ayo, siapa? Mendeskripsikan teman, Bu. Mendeskripsikan apa, Teman. anakku? Misalnya mendeskripsikan Bang Herman. Oh iya, benar sekali. Mendeskripsikan Mas Firman ya. Iya, sip. Itu merupakan contoh teks deskripsi objeknya berupa benda hidup. Nah, selain mendeskripsikan seseorang, ada lagi barangkali anak-anakku. Ada, Bu. Siapa yang ingin beri contoh? Silakan. Mendeskripsikan objek wisata, Bu, seperti pantai gitu. Coba ini untuk benda hidup ya, Nak ya. Maaf, Bu. Benda hidup. Anakku Ega ini bagaimana ya? Hewan peliharaan, Bu. Iya. Hewan
pemeliharaan. Hewan Bu, bisa, seperti Bu. Ya. Iya, benar Bu. anakku Farisa. Hewan. Misalnya nanti anakku Farisa ingin mendeskripsikan kelinci karena hewan kesayangannya atau mendeskripsikan kucing ya nak ya. Iya, semuanya benar. Itu untuk contoh teks deskripsi yang memaparkan atau menggambarkan objek yang berupa benda hidup. Sekarang untuk yang objek berupa benda mati. Yuk, siapa yang ingin mencoba menjawab, memberi contoh? Ayo, yang Pohon kelapa, Bu. bagaimana anakku Dewi? Pohon kelapa bisa, Bu. Pohon kelapa, iya bisa. Itu tadi untuk yang benda hidup ya nak ya. Bahkan mainan Bu, Untuk yang benda deskripsikan mati. mainan-mainan mobil-mobilan tuh Bu. Anakku Zul bagaimana? Mendeskripsikan mainan saya Bu. Oh iya, anakku Zul mendeskripsikan mainannya. Semisal mainan kamu apa nak yang kamu sukai di rumah? Kan kamu sudah masuk SMP kelas 7 nak. Saya suka main mobil remote Bu. Apa nak? Mobil remote. Iya, boleh. Yang penting Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi iya, jelas. jadi melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Maksudnya di sini melihatkan indera seperti penglihatan kita, seolah-olah kita melihat apa yang akan kita tulis di dalam teks deskripsi itu. Terus melibatkan indera pendengaran, misalnya seolah-olah kita mendengarkan apa, lalu kita tuangkan di dalam teks deskripsi itu, dan seolah-olah kita merasakan, jadi merasakan, melihat, ataupun pernah mendengar objek yang akan kita tulis di dalam teks deskripsi itu. Itu untuk ciri yang kedua. Jadi Kalau melibatkan. indera Dewi tidak dilibatkan ya, Bu. Bagaimana Bu? Bagaimana Kalau anakku indera Dewi? Dewi tidak dilibatkan ya, Bu. Indra Dewi selalu terlibat karena kan anakku ini termasuk kelas 7F di sini. Pasti terlibat dalam pembelajaran ini. Nah, iya Makasih, ya. Bu. Sekarang lanjut untuk ciri yang ketiga. Silahkan anakku Ega, ciri yang ketiga. Ya Bu, ciri-ciri teks deskripsi yang ketiga yaitu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Iya, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Maksudnya di sini, ketika nanti anak-anak menulis teks deskripsi atau pernah membaca teks deskripsi, semua rincian-rincian, ciri-ciri yang ada pada objek itu semua dituliskan di dalam teks deskripsi sesuai dengan fakta yang ada. Itu untuk jenis yang kedua. Kemudian untuk jenis yang ketiga, anakku Zul, ketua kelas, silakan. Ya Bu. Yang ketiga ini teks deskripsi spasial Bu. Iya nak, teks deskripsi spasial. Isinya yang bagaimana nak kalau yang spasial itu? Itu teks deskripsi yang menuliskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa Bu. Teks deskripsi yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi ini melukiskan tempat terjadinya suatu peristiwa ya nak ya di sini. Ini untuk jenis-jenis teks deskripsi ada 3. Nanti diingat-ingat. Jadi nanti ketika anak-anak membaca teks deskripsi, jadi harus tahu oh ini termasuk jenis teks deskripsi subjektif. Oh ini termasuk ke dalam jenis teks deskripsi objektif atau teks deskripsi spasial. Jadi nanti harus tahu. Tuh, bagaimana anak-anak mengalami teks deskripsi, menentukan ciri dan tujuan dan isi teks deskripsi. Nanti di rumah kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian, bisa bekerja sama dengan kakak kalian untuk membantu kalian mengidentifikasi ciri tujuan dan isi teks deskripsi ini. Nah, ini anak-anak untuk tugas hari ini. Terlihat ya teks deskripsinya? Terlihat. Terlihat. Nanti di sini anak-anak silakan mengidentifikasi ciri, tujuan, dan isi teks deskripsinya seperti apa. Kalian boleh bekerja sama, berdiskusi dengan orang tua kamu yang ada di samping kamu, mendampingi kamu saat ini. Bersama kakakmu juga boleh.
Silakan. Sebelum kalian mengerjakan, ada pertanyaan dulu mengenai soal hari ini, Nak? Tidak, Bu. Tidak ada. Ibu beri waktu 10 menit ya, Nak. Nanti setelah 10 menit kalian sampaikan hasil dari identifikasi kalian. Sudah selesai ya pastinya ya? Halo anak-anakku. Sudah. Semua sudah Sudah, selesai? Bu. Oh iya, sudah. Baiklah. Sudah, Ada yang Bu. belum selesai? Ada yang tidak mengerjakan? Sekarang kita akan mempresentasikan hasil identifikasi kalian mengenai teks deskripsi yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Siapa yang berani menyampaikan hasil pekerjaannya dulu? Silakan. Apakah Ibu tunjuk ataukah kalian siapa dulu? Coba. Anakku Ega barangkali sudah? Ya, Bu. Iya, silakan Nak sampaikan hasil identifikasi kamu tadi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Guru dan teman-teman. Yang pertama itu jawaban yang pertama, identifikasi ciri objek. Di sini kita lihat ciri objek dari syair atau lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa itu merupakan teks deskripsi subjektif, yang mana tujuannya menggambarkan keindahan alam Indonesia, yang mana pada isi teks deskripsi tersebut dia menjelaskan bahwa negara Indonesia itu memiliki pulau kelapa yang subur dan negeri yang makmur. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, jadi jangan sampai lupa kita harus selalu apa anak-anak cinta terhadap tanah air kita. Seperti yang ada di syair Rayuan Pulau Kelapa ini. Karena kita di negara kita ini memiliki keamanannya bagus, keindahan pulaunya sangat terlihat indah, pantainya. Kalian bangga tidak memiliki keadaan alam yang seperti ini, Nak? Bu, sangat bangga, Bu. Bangga ya? Bangga, Bu. Bangsa Indonesia. Sangat bangga kita hidup di negara yang aman, keindahannya itu sangat terlihat, negara yang subur seperti ini. Nah, dari jawaban kalian kelas 7F ini semuanya sudah tepat. Semua sudah di atas KKM nilainya, berarti untuk pembelajaran hari ini Ibu anggap tuntas, semua sudah di atas KKM. Ya, ini untuk kelas 7F. Nah, anak-anak, untuk pertemuan pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan Nak. Bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yuk, silakan. Jangan takut mengeluarkan pendapat ya, Nak. Mencoba Ya, itu Bu. lebih baik daripada sama sekali tidak pernah mencoba. Ya Bu, Yuk. saya Bu. Coba anakku Zulfitrian. Ya Bu, dengan mempelajari teks deskripsi ini, kita bisa menggambarkan situasi keadaan yang ingin kita sampaikan ke pembaca, Bu. Jadi kita bisa menggambarkan keindahan, kemudian bisa menggambarkan objek-objek yang menurut kita bisa sebagai bahan penyampaian ke kawan-kawan, Bu, gitu Bu. Iya. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari anakku Zulfitrian? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi, kita itu tadi mempelajari mengenai ciri dan tujuan teks deskripsi, yang dimana teks deskripsi itu tadi dibedakan menjadi 3 ya, Nak ya. Ada teks deskripsi objektif, subjektif, dan spasial. Dan di teks deskripsi itu kita menggambarkan atau memaparkan objek, entah itu berupa benda hidup ataupun benda mati. Ya, baiklah anak-anakku, nanti untuk tugas di rumah, Ibu sudah mengirim tugas Google Form lewat grup WA ya.
jangan lupa nanti kalian kerjakan. Ingat, perhatikan di situ ada batas waktu pengumpulan tugas ya nak. Jangan sampai nanti terlambat. Jika anak-anak nanti mengerjakan lebih dari batas waktunya, berarti tidak bisa mengerjakan lagi. Ya, kerjakan. Terus jangan lupa setelah mengerjakan Google Form yang sudah Ibu kirim, anak-anak pelajari materi mengenai struktur dan unsur kebahasaan yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan kita berikutnya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar, jangan lupa beribadah, patuhi orang tua, dan ingat selalu jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anakku, untuk Zilfitrian silahkan memimpin doa dulu untuk menutup pembelajaran di pagi hari ini. Silahkan nak. Baiklah teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita. Berdoa dimulai.